awas tanggal 19 Juli itu waktunya untuk semua negara di dunia untuk menyetujui amandemen dari IHR. IHR adalah International Health Regulation. Itu adalah bukunya WHO di dalam meregulasi kesehatan internasional. Beberapa bulan yang lalu IHR amandemen sudah disetujui secara tidak sah. Dan batasnya adalah nanti tanggal 19 Juli. Kalau 19 Juli semua negara setuju, ya IHR akan berlangsung. Ini pesan untuk Pak Prabowo. Amandemen IHR ini sangat berbahaya untuk kedaulatan bangsa dan negara kita, Pak. Ini gandengannya dengan pandemic agreement. Ini aturan-aturan yang terperinci diatur di sini. Amandemen IHR yang akan disahkan besok tanggal 19, kecuali kita tidak setuju, isinya benar-benar merenggut kedaulatan bangsa kita untuk melindungi rakyatnya. Jadi Bapak tidak bisa melindungi rakyat Bapak kalau ada pandemi. Ada 10 hal kenapa banyak negara juga menolak. Satu, mereka merubah definisi. Definisi pandemik itu seperti apa, mereka rubah dengan seperti KLB. KLB biasa itu sudah boleh disebut pandemik. Epidemik juga disamakan dengan pandemik. Nah ini berbahaya karena mereka bisa mengatakan pandemik itu sama dengan bioterorisme karena disamakan dengan KLB, karena disamakan dengan epidemik. Epidemik juga mereka akan menentukan gitu. Jadi itu pada definisi itu begitu. Tidak perlu ditemukan virus zoonosisnya. Nah ini berbahaya Pak. Nomor 2, Dirjen WHO adalah orang yang berhak mengatakan ini pandemi, ini epidemik, ini KLB, bukan Menteri Kesehatan, bukan Presiden. Dan nomor 3, pendanaan. Kita disuruh mendanai apa perintahnya dari WHO. Apapun perintahnya harus didanai dengan dana kita. Kalau kita tidak punya dana gimana? Disuruh hutang Pak. Jadi memang tujuan mereka adalah membuat kita supaya utang. Terus nomor 4, versi yang final itu belum jadi. Versi yang final ini mengatur tentang pendanaan lah. Nomor 5, mereka tetap mengadakan OTG, orang tanpa gejala. Itu tidak cocok dengan ilmu kedokteran. OTG itu kemudian di karantina, itu tidak cocok. Yang namanya OTG atau orang tidak bergejala itu tidak akan menular dan tidak akan menderita. Makanya tidak perlu di karantina. COVID yang dulu itu salah Pak. Dan kemudian yang sangat menyedihkan, satu, kita kalau mau keluar negeri mesti harus pakai paspor tentang vaksin dan sebagainya, dan kemudian disemprotin, kalau mau masuk ke negara mesti semprotin pakai insektisida atau pakai apa. Mereka juga memaksa. IHR amandemen ini di dalam pasalnya mereka memaksa agar negara membuat undang-undang nasional seperti apa yang diperintahkan oleh mereka. Kita mau undang-undang itu padahal harus dibuat karena keinginan rakyat loh, untuk kemaslahatan rakyat. Ini undang-undang disuruh oleh orang asing untuk dibuat di negara kita. Nah kita namanya apa? Tentang alkes, tentang obat-obatan, semua itu adalah domain mereka. Kita tidak boleh menentukan. Pokoknya obat apa yang harus diberikan pada rakyat itu perintah mereka. Apalagi mau pakai obat herbal Indonesia? Oh no way. Dan ini semua sudah ada aturan-aturannya di Omnibus Law Kesehatan. Jadi kita ini rakyat siapa? Kalau nanti ada epidemik, ada KLB, semua kekuasaan ada di tangan mereka. Pasal-pasalnya sudah jelas banget. Dan ini kita harus menolak. Kenapa menolak? Karena kedaulatan kita sudah terenggut sama sekali. Dan yang terakhir, amandemen IHR ini jelas tidak melindungi hak-hak asasi manusia yang paling private. Itu Pak Presiden, ini hanya di tangan Pak Presiden yang bisa membatalkan supaya kita tidak ikut IHR amandemen. Karena menteri kita sebagai wakil dari negara ini di WHO sana menyetujui, padahal nanti akibatnya sangat-sangat rumit urusannya. Dan yang paling dirugikan memang negara dan kemudian bangsanya. Jadi mudah-mudahan ini bisa didengarkan oleh siapapun, mudah-mudahan oleh pembuat kebijakan. Mudah-mudahan DPR juga memikirkan ini. Mudah-mudahan Pak Prabowo mendengarkan ini. Jangan mau disetir oleh kekuatan manapun juga ketika Bapak memimpin bangsa ini.
kami Pak rakyat ini sangat mengharapkan Bapak bisa melindungi seluruh bangsa Indonesia sesuai dengan preambul Undang-Undang Dasar 45 yang Bapak selalu dengung-dengungkan.